Yang pertama, apa aktivitas Bapak sekarang dan rencana ke depan supaya bisa menjadi pemimpin Indonesia? Amin. Ya. Yang kedua, bagaimana tips Bapak legowo menerima takdir tidak jadi presiden dan di PHP-in calon gubernur Bapak? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Rifai Al-Haq. Pak Rifai, apa rencana berikutnya? Atau apa rencana Bapak sekarang? Rencana Bapak, saya sekarang menyelesaikan ceramah di MTA. Itu rencana sekarang ini. Ini yang paling awal nih, harus beres nih. Mana Pak Rifai tadi? Pak Rifai mana? Oh, ini Pak Rifai. Ini ya. Jadi kita begini, kalian, dalam perjuangan perubahan kemarin kita tahulah apa yang terjadi pada peristiwa kemarin, itu harus dikoreksi dan kita harus berjuang jangan sampai peristiwa-peristiwa keanehan pemilu itu berulang lagi, karena kalau pemilu itu berulang lagi, kejadian-kejadian itu, maka rusak negeri ini, rusak negeri ini. Saya tadi di UNS saya sampaikan ada 3 ciri kalau kita mau matikan demokrasi. 3 ciri. 1, wasitnya dikendalikan. 2, lawannya disingkirkan. 3, aturannya diubah. Kalau 3 itu ada, maka demokrasi akan mati. Lah mau pertandingan kok disingkirkan dulu sebelum bertanding? Itu nomor 2 tuh. Nomor 1 adalah wasit dikendalikan. Ini tidak boleh terjadi. Jadi saya merasa kita berjuang terus, Pak. Allah belum takdirkan untuk kemarin kita diantarkan pada keberhasilan, tapi bukan berarti kita berhenti untuk berjuang. Dan ini juga masalah legowo, kita harus ikhlas saja Pak jalan ini nih. Kami menjalani sebagai sebuah ikhtiar untuk melakukan perubahan. Kami kemarin sampaikan, bila kemenangan itu diantarkan kepada kita, maka memang Allah berikan kita kesempatan. Tapi bila tidak diantarkan kemenangan itu, maka Allah sedang melindungi kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi bila kita memaksakan. Nah, jadi saya menjalani itu. Dan soal partai, ini partai itu bukan PHP Pak sebetulnya. PHP itu apa sih tadi panjangannya Pak? Pemberi harapan. Bukan. Jadi sebenarnya bukan PHP. Kalau PHP itu keputusannya ada di partai. Yang terjadi adalah semua dalam tekanan. Dan dalam tekanan inilah yang tidak sehat. Ini yang harus kita hindari. Jadi saya usul pada anak-anak kita ditumbuhkan juga, jangan ditumbuhkan takut dengan wilayah politik. Dulu Pak Rektor, saya di kampus, Pak Rektor sering tanya sama mahasiswa, nanti kalau sudah lulus mau apa? Pernah saya ketemu banyak mahasiswa yang bilang, kalau lulus saya mau bisnis Pak. Terus saya tanya, kenapa nggak ingat politik gitu? Oh, saya nggak minat Pak politik. Kenapa nggak minat politik? Karena politik itu kotor Pak. Jadi pertanyaan saya, kalau bisnis bersih ya? Iya, kotor dan bersih itu bukan sektor. Kotor dan bersih itu cara menjalankan dalam tiap sektor. Dan itu yang harus dikembalikan.